Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C2 yang beranggotakan saya sendiri Miftah Mutia Ayu, lalu ada Muhammad Hilmi Aziz dan Muhammad Aqsa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis biaya transportasi palm oil dengan Vogel Approximation Method. Studi kasus Côte d'Ivoire, Ghana, dan Sierra Leone. Bagian 1, latar belakang. Côte d'Ivoire, Ghana, dan Sierra Leone merupakan daerah penghasil utama CPO atau minyak kelapa sawit dan PKO atau minyak inti sawit. Kelapa sawit bagi negara Afrika merupakan salah satu sumber pendapatan dan perdagangan yang utama dan memberikan dampak terhadap perekonomian negara di Afrika. Selain itu, kelapa sawit juga merupakan sumber ketahanan negara di Afrika dari kekeringan, sumber investasi jangka panjang, serta memberikan pendapatan tetap sepanjang tahun. Hingga saat ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada industri kelapa sawit, seperti akses yang terbatas, biaya yang tinggi, kualitas sawit yang buruk, serta kurang adanya dukungan pemerintahan yang memadai. Saat ini, di Ghana memiliki 150.000 hektar perkebunan sawit dan 250.000 MT produksi sawit yang dihasilkan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berikut diagram keterkaitan masalah. Pengiriman CPO dan PKO menuju ke negara-negara di Afrika dilakukan melalui jalur darat dan menggunakan truk. Beberapa perusahaan palm oil di Afrika sering menemukan adanya profit yang rendah di akhir tahun yang diakibatkan oleh biaya transportasi yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan ada faktor jarak tempuh, rute yang ditempuh, serta waktu perjalanan yang disebabkan oleh penyebaran titik supply dan demand yang menyebar secara luas akibat dari pertumbuhan jumlah produksi dan lahan sawit di Afrika. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing dengan pasar global dan pemenuhan kepuasan pelanggan, diperlukan strategi untuk meminimumkan biaya transportasi seminimum mungkin. Selanjutnya, berdasarkan sumber, untuk biaya transportasi raw material dari kebun menuju ke pabrik pengolahan, beberapa palm oil company di Ghana menghabiskan biaya sebesar 53.247,74 CD. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang pertama adalah rumusan masalah, yaitu bagaimana kondisi existing distribusi palm oil di Ghana. Yang kedua, bagaimana hasil perhitungan biaya transportasi dengan metode FAM. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama mengetahui kondisi existing biaya distribusi palm oil di Ghana. Yang kedua, mengetahui besar biaya optimal dari hasil perhitungan biaya transportasi dengan metode FAM. Sehingga dengan permasalahan tersebut, solusi yang diberikan untuk optimasi biaya transportasi adalah menggunakan Vogel Approximation Method dan POMQM for Windows. Vogel Approximation Method merupakan metode harga ongkos terkecil yang dapat memberikan output biaya minimum perjalanan dari masing-masing rute perjalanan distribusi. Dan POMQM for Windows merupakan suatu software yang digunakan untuk memecahkan masalah kuantitatif, manajemen sains, dan riset operasi, seperti penentuan biaya transportasi yang optimal. Selanjutnya, berikut formula model transportasi yang akan digunakan. Terdapat beberapa titik sumber atau supply dan beberapa titik tujuan atau demand dengan batasan kapasitas masing-masing, serta adanya aliran dari masing-masing titik dengan biaya transportasi dan jumlah unit yang akan dikeluarkan. Lalu ada fungsi tujuan, yaitu meminimasi biaya pengiriman dari titik supply ke titik demand. Lalu ada model untuk beberapa batasan, seperti batasan kapasitas fasilitas, serta ada model untuk batasan transportasi seimbang jika total supply sama dengan total demand. Selanjutnya yaitu metodologi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Vogel Approximation Method, dan data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode FGD atau Focus Group Discussion dan metode historis. Metode FGD merupakan tahapan awal pengumpulan data yang bersumber dari diskusi kelompok. Sedangkan metode historis yaitu metode yang berupa mengumpulkan data yang berasal dari historis yang sudah ada seperti catatan perusahaan, buku-buku, jurnal, dan literatur terpercaya lainnya. Selanjutnya yaitu flowchart penelitian, dimulai dengan studi literatur, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan menelusuri sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan, di mana pada
tahap ini yaitu menunjukkan variabel serta hubungan dari variabel itu dalam bentuk pertanyaan, kemudian dapat diuji secara empiris, sedangkan tujuan merupakan jawaban yang akan didapatkan dari rumusan masalah. Yang ketiga ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh untuk penelitian dan ditempatkan di pengumpulan data. Selanjutnya ada pengolahan data yang sudah didapatkan pada pengumpulan data, yaitu diolah dengan metode yang digunakan pada penelitian. Dan selanjutnya itu ada analisis, yaitu mengurai, membedakan, memilih suatu hasil dari tahap pengolahan data dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu pernyataan yang diambil secara ringkas dari seluruh hasil yang sudah ada. Selanjutnya yaitu pengembangan permasalahan pada POM-QM. Nah, untuk memudahkan pengolahan data dengan metode FAM, peneliti menggunakan bantuan software POM-QM. POM-QM merupakan tools yang digunakan untuk menentukan solusi dari bentuk pemodelan dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya itu dataset. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari International Journal of Science and Research dengan judul Minimizing the Transportation Cost of an Oil Mill Company. Pada kondisi existing, terdapat 23 gas farm yang menjadi pusat pengolahan kelapa sawit CPO atau crude palm oil. Nah, berikut data input untuk POM-QM untuk supplier dan kapasitas supply gas farm. Dataset yang kedua ada data titik demand dan jumlah demand. Nah, berikut titik demand beserta jumlah demand yang dibutuhkan. Berdasarkan data kapasitas sebelumnya dengan data demand, terdapat selisih data antara total kedua data tersebut sebesar 3072 ton, di mana data supply lebih besar, sehingga dibutuhkan data dummy sebesar 3072 ton. Setelah data kapasitas, supply dan demand seimbang, selanjutnya yaitu mengumpulkan data biaya transportasi dari daerah asal yaitu supply ke masing-masing titik demand. Nah, berikut data biaya transportasi masing-masing tujuan. Kemudian result and discussion. Dapat fungsi tujuan dari model transportasi ini yaitu dilihat pada gambar, dan juga terdapat beberapa kendala. Yang pertama ada kapasitas farm gate mana seperti gambar ini, dan juga terdapat kendala permintaan warehouse dengan persamaan berikut, dan yang ketiga non-negativity dengan persamaan berikut. Langkah-langkah menggunakan software POM-QM. Penelitian ini menggunakan metode Vogel Approximation Method dengan langkah-langkah yaitu pilih file new, lalu pilih modul transportasi, lalu masukkan berapa jumlah demand dan supply-nya, dalam hal ini 23 sumber dan 7 demand. Yang keempat, pilih objektif yaitu minimasi. Terus yang kelima, masukkan data-data, dan yang keenam, pilih metode FAM. Hasil perhitungan dari POM-QM ini menghasilkan 3 buah output yaitu transportasi result, margin cost, dan shipping list. Berikut adalah tabel dari transportasi result. Dapat dilihat total biaya optimalnya sebesar 168.900, dan juga tabel ini menggambarkan supply mana yang akan melayani mana sejumlah berapa gitu. Contohnya itu North melayani 2F sebesar 387. Kemudian marginal cost. Tabel di sini menggambarkan biaya yang timbul apabila supply mengirimkan palm oil tidak sesuai solusinya. Contohnya yaitu supply North jika mengirimkan kepada Atia, dia akan mengalami biaya sebesar 73. Jika kepada Odu akan memakan biaya sebesar 80, dan juga seterusnya. Biaya tersebut akan lebih besar daripada solusi optimal. Yang terakhir yaitu shipping list. Di sini merincikan seputar total jumlah ton pengiriman, biaya per unit, dan total cost yang dihabiskan dari setiap supplier. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu kondisi existing pengiriman palm oil di Ghana menghabiskan biaya sebesar 53.200 JD. Yang kedua, dalam implementasian farm ini dapat mengoptimasi biaya pendistribusian meskipun lebih mahal daripada kondisi existing, sekitar 168.900 JD.
dan total pengiriman palm oil sebanyak 7.400 ton. Hal ini karena dalam penelitian ini kami mengasumsikan bahwa suplai yang berlebih akan dikirimkan kepada warehouse dummy dengan biaya sebesar 45 JD. Dan dalam penelitian ini diketahui bahwa sebesar 3.072 ton minyak itu merupakan minyak yang berlebih atau surplus yang dikirimkan kepada warehouse dummy. Dan dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.